tujuan saya menjumpai Bapak ini ada tugas dari dosen tentang pengembangan kepemimpinan. Jadi yang mau saya tanyakan ke Bapak ini, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah di sini, tentu ada pengembangan tindak lanjut Bapak terhadap entah sumber daya manusianya, entah sarananya, entah siswanya, begitu. Jadi yang saya tanyakan di sini adalah kegiatan pengembangan seperti apa yang Bapak lakukan terhadap sekolah. Pengembangan ini terkait dengan tugas ya. Iya. Pengembangan di sini baru dilaksanakan pengembangan supervisi akademis, supervisi klinis melalui coaching. Kamu tahu coaching kan? Coaching, setahu yang udah saya baca itu coaching berupa pengawasan dan bimbingan dari kepala sekolah. Kita bertumpu dulu pada pendidikan itu seperti apa. Pendidikan ini merupakan usaha sadar yang berencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik ini memiliki keefektifan dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, ya, kekuatan agamanya, kemudian pengendalian dirinya, kepribadiannya, kecerdasannya, akhlak mulia, kemudian keterampilan yang diperlukan oleh siswa itu dan diperlukan oleh masyarakat dan negara. Nah, di samping itu juga ada namanya, termasuk siswa ini nantinya sebagai garda terdepan dalam proses pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan guru, sangat berpengaruh pada sebuah mutu pendidikan itu sendiri. Jika guru ini tidak kita coachingkan atau tidak ada pembinaan, maka dimungkinkan akan ada kesalahan atau kekurang pahaman di dalam mereka menyusun perangkat pembelajaran, dan nanti akhirnya diimplementasikan di dalam kelas. Nah, disitulah nanti kita lakukan supervisi akademis. Setelah itu nanti baru ada pembinaannya. Yang bagus dipertahankan, yang belum tepat maka perlu perbaikan melalui pembinaan itu. Saya kira seperti itu. Berarti yang Bapak target Bapak kesini berarti mengawasi dan membimbing di sumber daya manusianya, yaitu guru, ya Pak? Ya, jelas lah Bu, sumber daya pertama guru itu kan penting, karena kalau guru ini kan kalau orang masak nih, kokinya ya, untuk membuat makanan itu enak, itu tergantung pada tukang masaknya. Semakin juga guru ingin menjadikan siswa itu berpotensi, memiliki potensi, dan potensinya bisa berkembang, meningkat, maka peran guru sangat penting. Oleh karena itu perlu pembinaan, perlu bimbingan, perlu pengarahan daripada kepala sekolah, dan itu salah satu program kita di sekolah. Baik Pak, untuk selanjutnya alasan Bapak melakukan pengembangan terhadap supervisi akademik ini berbasis coaching yang Bapak bilang tadi itu apa? Kenapa Bapak melakukan pengembangan ini gitu? Kalau ditanya itu tentunya fungsi kontrol lah di situ ya. Jadi pembinaan yang dilakukan ke sekolah sebagai fungsi kontrol di dalam melaksanakan program sekolah, supaya program yang direncanakan itu tercapai baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dalam 1 tahun. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalan sekolah itu secara akademis saja, tapi harus secara memikirkan bagaimana pertumbuhan perkembangan kelembagaan masyarakat, guru dan siswa, ya terutama guru, sehingga guru ini memiliki kompetensi yang baik
baik sehingga bisa membina, mengarahkan, membimbing, mendidik siswa. Makanya peran kepala sekolah ini dalam supervisi itu melalui coaching ini untuk mengontrol bagaimana terlaksananya supervisi tersebut. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang menjadi dasar kegiatan pengembangan ini seperti apa gitu Pak? Dasarnya ini tentunya kita mengacu kepada profesional seorang guru, ya. Ada namanya kompetensi pedagogi, sosial, kompetensi guru lah Bu, di antara salah satunya itu adalah profesional ilmu kepedagogikannya. Nah, salah satu pedagogik ini kan dibuktikan dengan kemampuan dia mengajar di dalam kelas. Ini perlu kita lihat melalui pengembangan supervisi akademik. Ini dilakukan adalah untuk mengembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang meliputi bagaimana mereka merencanakan kegiatan pembelajaran. Namanya perencanaan pembelajaran kalau teorinya itu, serta mampu menilai dan mengevaluasi. Kadang-kadang kita ini kan cuma mengajar dalam kelas, akhirnya tidak ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, bagaimana kita mau mengukur siswa itu berhasil atau tidak? Mana hal tersebut tidak terlepas dari konteks bimbingan dan pengawasan kepala sekolah. Ini sudah kita rancang sejak awal. Dan guru sudah kita kasih tahu bahwa program ini akan